Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Nursyada dengan nomor 1000054. Di sini saya kelas F. Di sini saya kelompok 1 akan menjelaskan tentang hakikat dan pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu ada tentang hakikat dan konsep dasar pengembangan kurikulum. Nah, kurikulum itu sebagai suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan dan beserta staf pengajarnya. Nah, jadi kurikulum itu adalah suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, dirancangkan, direncanakan secara sistematik atas dasar norma-norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu konsep dasar. Konsep dasar di sini yaitu suatu konsep yang berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan. Nah, konsep kurikulum dapat juga berarti suatu konsep yang bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianut. Nah, selanjutnya yaitu tentang kedudukan kurikulum dalam pendidikan. Nah, yang pertama itu ada kurikulum mempunyai kedudukan sentral dalam seluruh proses pendidikan. Nah, yang kedua yaitu kurikulum merupakan suatu rencana pendidikan. Yang ketiga yaitu kurikulum merupakan suatu bidang studi. Nah, selanjutnya yaitu tentang hakikat dan konsep dasar dalam modernisasi pendidikan. Nah, perubahan kurikulum merupakan siklus alami yang terjadi di dunia pendidikan. Kurikulum baru hadir untuk mengembangkan sekaligus memperbaiki kurikulum yang sedang berjalan. Perubahan kurikulum pada dasarnya adalah upaya pengembangan kurikulum pendidikan oleh pemerintah. Karenanya, setiap perubahan kurikulum akan selalu menunjukkan upaya dan usaha perbaikan dalam bidang pendidikan oleh pemerintah. Perubahan kurikulum yang tentu saja membawa sejumlah perubahan dalam sistem pendidikan di sekolah, terutama dalam hal kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, dampak dari perubahan kurikulum ini yang dirasakan secara langsung yaitu terjadinya perubahan dalam kegiatan pembelajaran seperti dimulai dari perubahan sistem mata pembelajaran, jam belajar, dan kompetensi yang harus dimiliki serta proses belajar dan pembelajaran di kelas. Nah, selanjutnya yaitu ada peranan kurikulum. Yang pertama itu ada peranan konservatif, yang kedua ada peranan kreatif, yang ketiga ada peranan kritis dan evaluatif. Nah, peranan konservatif itu peranan yang menekankan bahwa kurikulum dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda. Nah, yang kedua yaitu peranan kreatif. Peranan kreatif ini menekankan agar kurikulum juga mampu mengembangkan suatu yang baru sesuai dengan pengembangan zaman yang dibutuhkan oleh masyarakat masa kini dan masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu peranan kritis dan evaluatif. Peranan ini kenyataannya bahwa nilai-nilai dan budaya yang aktif dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewarisan nilai-nilai budaya masa lalu kepada peserta didik perlu adanya penyesuaian. Nah, selanjutnya yaitu fungsi kurikulum bagi peserta didik. Yang pertama yaitu ada fungsi penyesuaian, yang kedua ada fungsi integrasi, yang ketiga ada fungsi diferensiasi, yang keempat ada fungsi persiapan, yang kelima ada fungsi pemilihan, yang keenam ada fungsi diagnostik. Nah,
Sekian penjelasan dari saya tentang hakikat dan pengembangan kurikulum. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Fatimah Febrianti, NIM 2100005241. Izin menerangkan materi kelompok 2 tentang landasan filosofis dan landasan hukum dalam modernisasi pendidikan. Ini adalah tampilan peta konsep yang saya sudah bikin. Landasan filosofis pendidikan adalah asumsi filosofis yang dijadikan titik tolak dalam rangkaian studi dan praktik pendidikan. Lalu, dasar hukum atau landasan hukum pendidikan adalah seperangkat konsep peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai titik acuan. Yang kedua adalah peran landasan filosofis pendidikan, yaitu memberikan rambu-rambu atau bagaimana seharusnya pendidikan tersebut dilaksanakan. Rambu-rambu tersebut bertolak pada kaidah metafisika, epistemologi, dan aksiologi pendidikan, sebagaimana studinya dalam filsafat pendidikan. Lalu ada landasan hukum pendidikan yang berlaku di Indonesia. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah Undang-Undang Guru dan Dosen. Yang ketiga adalah peraturan pemerintah. Dan yang terakhir adalah peraturan yang berlaku di Indonesia. Lalu ada pula landasan hukum pendidikan yang berlaku di Indonesia dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang bertingkat, antara lain adalah yang pertama Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang kedua Undang-Undang Dasar Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional. Yang ketiga adalah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pendidikan. Menurut 4, peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2015. Itulah materi yang saya terangkan. Sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahrun Ras Darmawan dengan NIM 2100005238 dari kelas 3F kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan mind map yang telah saya buat dari kelompok 3 yang berjudul tentang komponen dan desain kurikulum. Pada komponen dan desain kurikulum, ada komponen kurikulum yang pertama itu mencakup tujuan, yang berarti tujuan dari kurikulum tersebut itu apa, lalu isi kurikulum tersebut. Setelah isi dari kurikulum tersebut lalu diimplementasikan di kehidupan di pembelajaran. Lalu setelah diimplementasikan apakah berhasil atau tidak dengan diceknya melalui evaluasi. Yang kedua ada komponen menurut ahli.
Komponen menurut ahli yang pertama adalah menurut Ralph Taylor, yang menyebutkan bahwa komponen terdiri dari tujuan, lalu bahan pelajaran, lalu proses pembelajaran, dan terjadi evaluasi untuk proses pembelajaran tersebut yang melalui komponen kurikulum tersebut. Yang ketiga adalah Roger. Roger menyebutkan bahwa kurikulum dikembangkan secara fleksibel, yang dimana perubahan dengan melatih berkomunikasi terhadap siswa dan guru. Yang ketiga adalah Hilda Taba. Hilda Taba menyebutkan bahwa kurikulum adalah mengadakan eksperimen bersama guru tentang hubungan antara teori dengan praktik. Selanjutnya adalah hakikat desain kurikulum. Hakikat desain kurikulum itu ada 3 tahapan. Yang pertama, rancangan dan tindakan, di mana kurikulum tersebut dirancang lalu diimplementasikan dengan tindakan. Lalu yang kedua adalah manajemen kurikulum tersebut, di mana kurikulum tersebut diatur sedemikian rupa agar sesuai dengan pembelajaran. Yang ketiga adalah petunjuk untuk mencapai tujuan. Nah, di situ di dalam kurikulum tersebut ada petunjuk untuk mencapai tujuan yang harus dituju. Yang selanjutnya adalah kategori desain kurikulum, di mana kategori desain kurikulum mencakup 5 aspek. Yang pertama adalah akademik, di mana akademik sangat penting karena akademik adalah kunci utama. Lalu teknisnya itu harus disesuaikan dengan siswanya. Yang kedua adalah yang ketiga adalah proses intelektual. Yang keempat adalah personalnya itu bagaimana. Lalu yang kelima adalah sosial. Yang selanjutnya adalah desain abad 21, di mana terjadi pembaharuan kurikulum yang ditentukan oleh 2 faktor. 2 faktor tersebut adalah yang pertama faktor internal, yaitu faktor dari dalam. Yang kedua faktor eksternal, yaitu faktor dari luar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.